بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، لا إله إلا أنت له الحق وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال: من قرأ حرفا من كتاب الله وله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وقال: khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini Allah takdirkan kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis Al-Qur'an. Kita akan sama-sama belajar, sama-sama mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tahsin, tarjim dan tafsir. Pada malam ini kita akan melanjutkan di surat atau surah At-Takatsur, ya. Surah At-Takatsur bagian yang pertama. Nanti kita perdalam di tahsinnya, di bacaannya, kemudian kita terjemahkan atau tarjimnya. Kemudian di bagian yang kedua, insya Allah pada pertemuan Rabu yang akan datang kita masuk di pendalaman atau di tafsirnya At-Takatsur, surah At-Takatsur. Kemudian mungkin pertemuan yang terakhir sebelum masuk bulan Ramadan, ya, itu nanti kita lanjutkan di surat berikutnya. Berarti tinggal 2 pertemuan, ya. Malam ini masih. Terus Rabu depannya lagi, berarti pertemuan terakhir pada periode sebelum Ramadan, ya. Nanti setelah itu insya Allah akan kita lanjutkan setelah Ramadan. Nanti targetnya sampai surah Ad-Duha, ya. Jadi mulai An-Nas sampai Ad-Duha. Kita memahami dari sisi bacaan, tarjamah lafziyah perkata dan tafsirnya. Kita ambil tafsir Jalalain. Mulai dari surah An-Nas sampai surah At-Takatsur ini kita membutuhkan berapa kali pertemuan? An-Nas sampai At-Takatsur. Kaya gak ngitung gitu. Pokoknya mau sampai At-Takatsur gitu. Nanti insya Allah lanjut sampai Ad-Duha. Setelah Ad-Duha baru surat Al-Baqarah. Setelah surah Ad-Duha baru nanti masuk di surah Al-Baqarah. Insya Allah mudah-mudahan nanti selesai Ad-Duha masuk surah Al-Baqarah sampai khatam, gitu. Oke. Mudah-mudahan sampai khatam. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi umur panjang dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saya ngisi di Musholla Darus Sa'adah. Itu sudah hampir selesai. Sami, ya. Tahsin, tarjim, tafsir. Jadi mulai dari surah An-Nas sampai Al-Baqarah hampir selesai. Hampir tapi itu butuh waktu, ingat saya 2 atau 3 tahun begitu, Pak, ya. 2 atau 3 tahun itu baru khatam nanti. Tapi jangan khawatir, nanti kalau Al-Baqarah kan lebih cepat nanti, karena jenengan sudah menguasai semua kata yang ada di juz 30, ya. Insya Allah lebih cepat nanti.
Baik, kita baca dulu surat Al-Asr, baru nanti masuk di surat At-Takatsur ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo sareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bis sabr. Sekarang kita terjemahkan bersama-sama mulai bi dengan ismi nama Allahi Allah. Monggo sareng-sareng. Bi dengan ismi nama Allahi Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Wa demi al-asri masa, inna sesungguhnya al-insana manusia la sungguh fi di dalam khusrin kerugian, illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, wa dan amilu mereka mengerjakan as-solihati kebaikan-kebaikan, wa dan tawasaw saling menasihati bi dengan al-haqqi kebenaran, wa dan tawasaw saling menasihati bi dengan as-sabri kesabaran. Sekarang kita masuk di surah At-Takatsur ya. Jadi kan perhatikan ketika masuk surat baru mesti di pojok sini ada turunnya kapan gitu ya. Jadi dia termasuk surat tergolong surat apa? Ini masuk Makkiyah, ada tasydidnya. Makkiyah. Maknanya adalah surat ini, surat At-Takatsur turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian ini ada nama suratu At-Takatsuri, atau kalau disambung suratut Takatsuri, berarti surah At-Takatsur. Ayatuha jumlah ayatnya ada 8. Jangan keliru 7 ya. 7 menghadap ke atas, 8 ke bawah ya. Jangan sampai keliru. Kadang-kadang ini 7 dan 8 kebalik ya. Baik, di surah At-Takatsur ini kita kaji dari sisi bacaan dulu. Jangan perhatikan nanti ketika membaca waqaf di akhir. Waqaf di akhir. Ini untuk ayat 1 dan ayat 2 tidak boleh dipanjangkan. Napa contohnya dipanjangkan? Alhaakumut takatsur. Tidak boleh. Hatta zurtumul maqabir. Itu enak-enak tapi keliru. Jadi itu enak-enak tapi keliru ya. Tidak boleh. Dan ini ngapunten terjadi. Saya bukan ngarang ini. Pernah saya sholat di masjid atau musola tertentu ya. Itu imamnya suaranya enak.
Suaranya enak, tapi dilagokno dituwawakno. Takatsur maqabir. Enak tapi keliru. Nggih. Nah, tidak boleh. Cuman saya tidak nyebut di masjid mana atau musola mana, nanti jadi golek ini. Jadi tidak boleh dipanjangkan. Walaupun nanti yang berikutnya panjang-panjang. Nah, ini panjang-panjang. Baik. Mulai ayat 1 sampai akhir ya. Ini yang sini 1 tidak boleh panjang cara wakafnya, nanti yang kedua sama, yang ketiga dan sampai akhir beda. Maka harus kita perhatikan ketika kita membaca surah At-Takatsur, kita harus mengetahui konsep bacaan wakaf pada akhir ayat. Konsep bacaan wakaf pada akhir ayat harus kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Monggo. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sampai di surah At-Takatsur kita masih pakai lagu ros. Maksudnya lagu yang paling gampang untuk dipraktekkan itu lagu ros. Sehingga kita pakainya masih lagu ros sampai di surah ini. Tapi kalau jenengan misalnya merasa saya kok bosan lagu ros gitu ya. Misal minta diganti, nanti saya ganti Pak. Misalnya jenengan bosan kok dari surah Al-Fatihah lanjut surah An-Nas sampai At-Takatsur kok lagunya ros terus misalnya. Minta diganti lagu Jiharka, sudah kita ganti nanti ya. Nih, tapi saya nunggu usulan dari peserta dulu ya, usulan dari jamaah. Jamaah. Saya nunggu dulu. Nanti kalau usul semua sepakat usul pakai lagu Jiharka saya ganti. Pakai lagu Hijaz saya ganti. Ngoten nggih. Pokoknya saya mengikuti jenengan mawon. Tapi sementara yang paling gampang itu lagu ros. Nah, termasuk nanti kita nerjemahkannya kan pakai lagu ros. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, atau li diputus. Li bagi Allah
Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam. Nah, pakai lagu Ras semua. Ini juga nanti kita praktekkan lagu Ras Mas ya. Baik, yang perlu kita perhatikan ini kita memperdalam sisi bacaan dulu ya. Jadi sesi 1 kita perdalam sisi bacaannya dan nanti tarjimnya di belakangnya. Kita akhiri dengan memperdalam tarjim. Setelah itu nanti pendalaman pada tafsir Jalalain ya, insya di bagian yang kedua seperti biasanya. Pertama di surah At-Takatsur tadi di awal sudah saya sampaikan tentang konsep bacaan wakaf pada akhir ayat. Baru nanti ada makhraj sifat huruf H yang perlu kita perhatikan nanti. Baik, pada konsep bacaan wakaf di akhir ayat itu tidak semua dipanjangkan maksimal. Ada yang panjangnya hanya 2, ada yang panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Ada yang panjang ini sama, bisa 2, bisa 4, 2, bisa 6. Tapi yang ini tidak boleh panjang. Jadi yang matniwat ini. Jadi jenengan ketika baca ayat terus di akhir ayat tidak mesti semua panjang sampai maksimal. Panjang maksimal itu dalam hukum tajwid dihitung 6. Jadi jenengan misalnya membaca ini. Nah, ini ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi ngitungnya pelan. Ya, ngitungnya pelan. Jangan yunfiqun habis. Nggak boleh. Jadi ngitung harus disesuaikan tempo. Kalau temponya berarti pelan sekali. Nanti yunfiqun juga pelan. Jadi kalau jenengan pakai lagu qiraah seni baca Quran ini mesti ngitungnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ngitungnya sangat pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti pelan semua. Ngitungnya harus pelan. Itu kalau pakai lagu qiraah atau seni baca Quran atau tilawah. Tapi kalau jenengan pakai tartil ya agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti agak cepat. Nanti jenengan kalau misalnya pakai acara kenduren lebih cepat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti cepat ya, nih. Hitungnya juga harus cepat. Jadi jangan sampai pas jenengan ikut kenduren terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Gak koman berkat, Pak. Harus cepat ya, saya pokoknya mengikuti. Jadi baca Quran itu kan mengikuti temponya, pakai yang mana? Boleh pakai cepat, boleh pakai sedang, boleh pakai pelan, boleh pakai sangat pelan. Nah, ini juga ngitungnya begitu. Wal 'adiyati dhabha. 2 nggih, enggak boleh terlalu panjang. Wal muriyati qadha. 2 juga. Wal mughirati subha. Pokoknya yang belakang-belakang itu 2 harokat. Karena saya pernah ditanya waktu saya ngisi pembinaan guru-guru TPQ sekecamatan Darem Benjeng, ingat saya itu.
Itu ada yang bilang begini, saya pernah mendengar keterangan dari guru saya, kalau akhir ayat itu harus dipanjangkan. Saya tanya, panjangnya berapa meter, Bu? Jadi sekarang kalau jenengan misalnya ada keterangan seperti itu, terus jangan ikuti semua. Coba saya minta jenengan praktekkan surat At-Takatsur. Tenan Bu dipraktekkan tur Alhaakumut takatsur. Nah, itu jenenge ngarang dhewe sebelum itu. Ya ndak boleh. Ndak semuanya dipanjangkan sangat panjang. Ada yang tidak boleh panjang. Kalau ini hanya 2 harokat, yang ini boleh 2, boleh 4, boleh 6. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Boleh. Li'ilafi Quraisy. Sampai 6 maksimal. 6 itu ini. Sama jenengan membaca niki. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum tunggu nggih. Ini ada sukunnya Mbak. Yunfiqun maksimal 6. Yunfiqun. Kalau mau maksimal ya. Boleh juga 4. Yunfiqun. Boleh 2. Yunfiqun. 2 saja ya. Jadi boleh yang kayak gini-gini ini boleh 2, boleh 4, boleh 6, sami nih ya. Kemudian yang ini tidak boleh. Alhaakumut takatsur. Harus satu ketukan. Takatsur ini. Sama dengan surah Al-Kautsar. Itu juga satu ketukan. Inna a'tainakal kautsar. Nah, satu ketukan. Jadi tidak boleh molor. Jenengan azan juga begitu. Allahu akbar. Bau satu ketukan. Kemudian Allahu akbar. Bau satu ketukan. Allahu akbar. Itu Mas adzan subuh ngantuk Mas ini. Itu bawa no. Tidak boleh, secara hukum itu nggak boleh dipanjangkan. Ya. Nanti kalau dipanjangkan maknanya lain, maknanya beda. Ya. Jadi harus kita perhatikan. Ya. Jadi tidak boleh terlalu panjang. Jadi biasanya yang cenderung panjang itu mesti adzan subuh misalnya, karena ngantuk. Kalau ngantuk gampang harus minum kopi dulu mestinya. Gitu. Baik, sekarang lanjut. Berikutnya, ketika kita mempraktikkan huruf H, ya, H itu kelihatan sepele, tapi banyak yang prakteknya tidak pas pada makhrajnya. Huruf H terkadang dibaca H, ya, terkadang membacanya H, maka mesti harus ditepati nih. Jadi al-hurufu al-halqiyah gitu ya. Maksudnya huruf-huruf yang dia menggunakan alat ucap tenggorokan. Halqiyah ya, tenggorokan. Harful ha'i, huruf ha. Makhrajuha min aqsal halqi ay ab'aduhu mimma yali as-sadr. Wa sifatuha al-hamzu wal-rakhawatu wal-istifal wal-infitah wal-ismat. Bisa dipahami Pak ya? Yes, pokoknya enggih ngoten aja, nanti ketemu sendiri. Nanti ada terjemahannya ya. Jadi dia posisinya kalau mengucapkan H itu paling bawah sini Pak.
Jadi dia paling bawah, dia paling bawah posisinya. Itu kalau huruf H. Nah, beda nanti ada huruf H, ada huruf hamzah A gitu. Ada huruf H beda-beda nih. Jadi kalau H paling bawah, nanti H di tengah, kho di paling atas ini. Nah, maka ketika mengucapkannya rongga tenggorokan bagian bawah sedikit agak disempitkan, bagian bawahnya. Tenggorokan bagian bawah. Lubang tenggorokan, terus gampangnya rongga itu lubang gitu nih. Lubang tenggorokan bagian paling bawah itu sedikit agak disempitkan. Sedikit tapi tidak boleh banyak, maksudnya gitu ya. Hanya sedikit disempitkan. Ya, kemudian ada suara yang lepas, namanya hams. Ada nafas yang lepas dan suara juga lepas. Berarti dua-duanya lepas ya. Posisi pangkal lidah, ujung lidah merendah. Maka ketika mengucapkan yang paling utama niku niki, rongga tenggorokan sedikit agak menyempit. Maka tidak boleh dibaca terlalu sempit. Nanti terlalu sempit. Misal jenengan membaca hak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Roh itu enggak kena makhrajnya nanti. Karena di sini kan sedikit saja nyempitnya, sedikit agak disempitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kena makhrajnya nanti. Hi bukan i. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tapi keliru haknya. Jadi haknya yang keliru. Makanya kalau ada qori pas mantenan terus bismillahirrahmanirrahim langsung diingatkan ya. Enggak sido moco lah ingatkan. Nggih. Jadi tidak boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Hi. Jadi ketika kita mempelajari, semakin kita pelajari lebih detail makhraj sifat huruf, biasanya pengucapan semakin adil. Tapi kalau tidak dipelajari atau tidak tahu, maka biasanya semakin berani loss, gitu ya. Maka lebih baik tidak tahu daripada ya, kalau nggak tahu kan loss, nggak ada takutnya loss. Begitu lebih detail kita pelajari, lebih hati-hati. Hi, hu, bah, hi, hu, bah, hi, hu, bah, hu, han, hani, hanna, minal muhni, mahihan, haniha, haniha. Ya, jadi ketika membaca ha, jangan sampai i, u, ba, i, u, ba, keliru. Dan terkadang huruf ha juga terkadang ke bawah ha, wadduha, keliru. Wadduha, ha bukan wadduha, nanti keliru ha, hati-hati. Jadi beda ha dengan ha. Nah, sekarang kita praktekkan. Ketika membaca al-ha, jangan sampai al-kumut, keliru nanti. Al-kumut, atau terlalu lebar membuka lubang tenggorokan bagian bawah. Al-hakumut, terlalu lebar. Bismillahirrahmanirrahim, terlalu lebar, tidak boleh. Dia sedang-sedang saja ya.
Jadi rongga tenggorokan, lubang tenggorokan paling bawah tidak boleh terlalu sempit, tidak boleh terlalu longgar, intinya begitu. Sehingga bacanya hati-hati. Alhaakumut takatsur, sur, nggih. Jadi nggak boleh nggak boleh, juga nggak boleh. Terlalu longgar nggak boleh, terlalu sempit nggak boleh. Sekarang kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrah. Ini hak juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Hak tidak boleh berubah jadi hak. Nirrahim tidak boleh. Nirrahim bukan him, salah. Alhaakumut takatsur. Sarang. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Hati-hati ketika ada yang warna merah jambu ya. Nah, ini berarti paling tinggi ranking dengungnya, ngerti ya. Nih, pokoknya yang merah-merah jambu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Maka kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ini juga ketika baca latus tidak boleh mencucu terus. Tsumma latus, kalau jenengan baca tsumma latus mencucu terus ya. Itu ketularan Bang Toyib. Tahu Bang Toyib gak pulang-pulang, mencucu terus ya. Nah itu hati-hati. Tidak boleh mencucu terus. Tsumma latus alun tidak boleh. Jadi ditarik ya bibirnya. Tsumma latus tus gitu ya. Jadi ketika kita baca as ya nggak mungkin us nggak mungkin as gitu ya. Latus alunna. Ini jangan perhatikan. Nanti kalau di MTQ dinilai ini ya. Hati-hati kalau dibaca latus mencucu terus nanti pas MTQ dikurangi nilainya. Ya. Siap-siap jenengan MTQ nanti menjelang Ramadan ya.
Ini nanti masuk penilaian, tidak boleh mencucu terus. Latus alunna. Walaupun ini jenengan waktu dulu belajar saat umur SD nggak seberapa diperhatikan, nggak seberapa. Los biasanya. Wong panjang pendek kadang-kadang los ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Enggak apa-apa dulu. Dulu enggak apa-apa, sekarang enggak boleh. Kenapa? Kalau jangan baca seperti dulu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu mat gondrong semua itu. Hati-hati, tidak boleh pakai mat gondrong ya. Jadi memang semakin kita pelajari ilmu tajwid itu semakin adil dan semakin hati-hati kita. Maksudnya semakin adil. Panjangnya berapa ketukannya itu semakin hati-hati kita. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya wis kadung katut biyen lagune? Lu kan banyak yang begitu ya. Kadung katut biyen waktu ngapalno nggih yo ngono iku. Ya berusaha dirubah. Sudah berusaha dirubah kok lupa. Ya sudah diampuni sama Allah. Kan sudah berusaha ya, berusaha tapi ternyata masih lupa katanya. Jadi misalnya yang ini ingat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa tak kepanjangan. Lali, lupa di sini ya enggak apa-apa, lupa ya. Tapi tetap berupaya, pokoknya enggak terlalu panjang, karena sebetulnya terlalu panjang itu juga nanti akan menyita banyak nafas, nanti malah kalau misalnya ayatnya panjang enggak nutut nanti, kalau terlalu panjang, molor-molor dulu begitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata, kayak gitu ya. Itu kepanjangan. Terus pakai lagu-lagu zaman penjajah ya. Lagu 60-an ya. Biasanya gitu dulu itu, molor-molor gitu. Nah, dulu ya. Tapi sekarang kita karena lebih memperdalam, insya Allah kita lebih hati-hati, tidak terlalu memanjangkan, yang tidak boleh lebih dari 2 harokatnya. Baik dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Alha telah melalaikan kum kalian, at-takatsur memperbanyak dari kata katsur. Takatsaro, takatsur sama dengan katsir, katsiroh, katsir, aksaru. Maka kalau ada katsir berarti banyak. Makanya kalau jenengan pas beli di Indomaret ada namanya kasir, gitu ya. Berarti uangnya pasti enggak. Jadi kasir, kasuro banyak, takatsur maknanya memperbanyak atau berlomba-lomba akeh-akehan dunya, gitu ya. Maksudnya takatsur itu kasuro banyak, aksar, kasiroh, kasir banyak. Jadi memperbanyak harta atau berlomba-lomba saling akeh-akehan harta, itu ya. Itu namanya at-takatsur. Alha telah melalaikan kum kalian, at-takatsur memperbanyak harta. Sudah langsung disebut harta, walaupun sebetulnya bukan harta saja. Jadi bersaing dalam hal harta
bersaing dalam hal bisa kedudukan, bersaing dalam hal mungkin akad-akad anak ya, betul ya? Sekarang ada nggak akad-akad anak ya? Nggak ada, kena KB ini. Enggak, jadi harta ya, terus jabatan tadi ya, tahta berpersaingan gitu ya. Jadi itu kalau dibahasakan terjemah bermegah-megahan. Bermegah-megahan. Nah, berarti saling merasa saya yang paling tinggi gitu, bermegah-megahan kan begitu. Saya yang paling banyak uangnya, hartanya, materi dan seterusnya. Apakah tidak boleh? Boleh sebetulnya kalau tidak sampai melalaikan. Jadi kan memperbanyak harta kan boleh, bukan tidak boleh. Tapi di sini kan dibatasi alhaakum, sampai melalaikan kamu, lalai ibadah, lalai akhirat, maksudnya begitu, dibatasi. Jadi ayat ini, ayat yang pertama sudah dibatasi lebih awal. Bukan berarti at-takatsur kita mencari harta sebanyak-banyak tidak boleh, bukan, boleh gitu ya. Tetapi alha, kemudian telah melalaikan kamu dari beribadah kepada Allah, telah melalaikan kamu dari ingat akhirat, maksudnya begitu. Alha, telah melalaikan kum kalian, at-takatsur, memperbanyak, bisa memperbanyak harta itu aja paling gampang ya. Jadi lebih spesifik. Hatta, sampai, zurtum dari kata zaro, ziarah. Ziarah itu berarti kan mampir ya. Betul ya? Ziarah itu mampir ya. Nanti jangan ziarah ke kuburan masuk seterusnya kan enggak ya? Kan mampir kan ziarah. Makanya kalau jenengan misalnya ada teman yang sakit, ada tetangga yang sakit, saya mau menziarahi teman saya. Bukan berarti meninggal. Jadi menziarahi itu maksudnya ngampiri gitu loh. Ngampiri, besuk, menjenguk. Itu ziarah dalam bahasa fikihnya itu. Ziarah. Kalau besuk, bahasa apa? Terserah bahasa apa ya. Besuk atau jenguk gitu ya. Okay. Jadi ziarah, ngampiri ya. Hatta, sampai, zurtum, kalian, ini bukan mampir nih maksudnya, tapi lebih spesifik masuk al-maqabir, kubur, masuk ke alam kubur. Jadi ya bisa sih masuk, misalnya kok diterjemahkan al-maqabir, kuburan bisa. Cuman yang lebih tepat kubur. Kenapa? Karena alam kubur itu berbeda dengan kuburan. Sahur Pak ya. Enggak, sudah diingatkan. Loh kok diteruskan ya? Sampai selesai aja Pak, enggak apa-apa. Saya tinggal ngombe. Ini nggak bisa matikan gitu ya, atau sengaja wes ndang mari. Saya harus sadar diri ya. Yeah.